Ya, Indonesia, selamat siang. Kami di salah satu RT di Kelurahan Darah, Kecamatan Rasanai Barat. Hari ini adalah sesi penting langkah hukum yang diambil oleh aparat kepolisian. Ini momen yang spektakuler. Olah tempat kejadian perkara kasus terbunuhnya Aulia di Darah oleh terduga pelaku. Kita ada di mobil sekarang. TKP-nya di mobil. Ini di sebuah mobil yang di lapangan kosong yang agak jauh dari rumah korban. Suruh lokasi mandi lah, Bang. Pak Kanit. Ditunda lagi pencairan orang meninggal tuh. Kanit PPA di sini ada Aibda Saiful, kawan-kawan media sudah ada sejak awal ini. Ya, kakak kandung dari korban yang saya bilang kemarin ini tamu spesial yang sudah memberikan keterangan ke polisi. Dan ini ibu kandung dari korban, Ibu Asni. Kawan-kawan dari PPA. Yes. Serius banget. Alhamdulillah. Di sebelah sana, di lapangan kosong tempat diduga di mana korban disetubui oleh terduga pelaku yang sekarang masih diamankan, yakni Dewa, juga menjadi ipar dari korban sendiri, Aulia. Saya bersama Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Pak Ibtu Muhammad Rayendra Rizkila Adi Putra SIK STK. Pak Kasat, ini sesi keberapa ini? Ini sudah beberapa tahapan. Tadi sudah pertama di depan, kemudian pindah ke sini yang kedua. Tapi di tempat yang kedua ini sudah mungkin sesi yang keempat, Bang. Keempat? Ya. Apa saja yang sudah ditemukan sementara di TKP? Untuk gambarannya? Gambarannya kita hanya memperagakan ulang kembali, artinya untuk memastikan kebenaran terkait posisi, waktu maupun gerakan-gerakan terkait posisi korban dan pelaku ini. Titik terangnya sudah ditemukan hari ini? Alhamdulillah, insya Allah akan terang untuk hari ini. Pertanyaan publik dari berita tadi malam ini, sesaat lagi si Dewa akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Apa ya seperti itu? Hasil gelar kemarin sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan hasil terakhir dari fakta-fakta penyidikan, memang kita sudah tetapkan. Artinya kita akan tetapkan tersangka si Dewa ini dalam waktu dekat setelah kita lakukan olah TKP. Olah TKP. Apa saja alat bukti yang sangat mendukung pihak kepolisian untuk memastikan dalam waktu dekat Dewa sebagai tersangka? Tentunya berdasarkan saksi kunci yang terakhir ini sudah sangat kuat sekali untuk bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Ada dua. Ada dua saksi kunci. Tentunya ya. Ada dua. Ada dua saksi kunci. Nggak bisa disebut namanya? Untuk sementara belum, karena demi keamanan dari saksi sendiri. Ini strategi, pertimbangan strategi. Iya, betul sekali. Kita dengar ada penambahan permintaan keterangan terhadap satu saksi dan termasuk ada 2 anak kecil. Betul. Nanti untuk tambahan keterangan sendiri, nanti mungkin kita juga akan mengambil keterangan tambahan daripada pelaku sendiri. Kalau dalam kasus ini Dewa diancam dengan hukuman
Belum nyampe situ. Iya, Belum sampai ke situ. Karena proses kita itu kalau udah- untuk penerapan pasal kita akan koordinasikan lagi dengan DPU. Ya. Nah, kemudian sejauh mana proses hukumnya ini? Sudah sidik. Sudah sidik ya? Sudah sidik. Habis olah TKP ini kita mungkin akan gelar kembali untuk kita bisa tetapkan tersangka. Pak Kasat, sudah berapa lama dari sekarang Pak Dewa diamankan di Polres Bima Kota? Bukan diamankan ya, yang bersangkutan mengamankan diri. Mengamankan diri. Betul, karena menganggap dirinya mungkin dalam bahaya dan lain sebagainya. Kurang lebih dari bulan Februari. Kemudian optimisme polisi ini untuk pengungkapan kasus ini seberapa besar ini? Insya Allah, kalau setelah melihat perkembangan progres yang ada, insya Allah kita sakit 100% akan sangat efektif. Keyakinan cukup besar Cukup besar. bahwa dia terduga pelakunya. Ya. Oke, baik Pak Kasat Reskrim, Pak Ibtu Muhammad Rayendra Rizkila Adi Putra. Kami masih di TKP ini ya. Nih, nggak kenal siang malam ini. Penyidik juga nih, ada kanit TPA batuk terus ini. Bukan, tadi soalnya ketiduran 2 jam tadi malam. Setelah ini kemana, Bu? Ya? Pulang. Sudah selesai? Pulang buka puasa sampai belum buka puasa. Rekonstruksinya rencananya? Belum? Ya? Kayaknya nggak diperlukan ya? Bukannya itu kan nanti kita berdasar gelar. Kita lihat dulu situ. Lihat perkembangannya. Untuk memastikan rekonstruksi atau tidak. Tapi kalau dilihat dari fakta-fakta yang sudah dikantongi sekarang ini, cukup. Artinya belum diperlukan rekonstruksi termasuk otopsinya. Sebenarnya rekonstruksi sendiri itu nanti terkait masalah jaksa ya. Kalau jaksa meminta untuk rekonstruksi, pastinya kita akan lakukan. Oke, baik, makasih Pak Kasat. Kita kembali ke sana, tempat yang sejak awal dicurigai gila. Tunda. Kita dulu. Ya dah bang. Iya. Oke. Assalamualaikum. Dari tadi ya. Dari tadi pagi Dari tadi pagi ya. mencari jejak. Jam berapa ini? Ada mobil ya? Sarungnya di mana sarung? Sarung udah dibawa sama Serba. Ya, pemirsa, ini dua tokoh penting dalam pengungkapan misteri ini. Ini abang saya nih, Ketua Flow Bambora Manggarai, Pak Lorenz. Kembali membuktikan kehebatannya dalam pengungkapan kasus ini. Kita lanjut lagi di sini. Salah satu tempat, dugaannya salah satu tempat di kamar yang paling ujung ini adalah tempat di mana terduga tidur kedapatan ya, dipergoki sama ibu kakak kandung dari korban. Pada saat itu terduga Dewa sedang tidur dengan korban. Padahal sebelumnya ini tidur bersama-sama di atas kasur ini. Di atas kasur ini antara Dewa, kemudian ada anak kecil dan istrinya. Tapi tiba-tiba sekitar pukul 2 malam, sekitar jam 1-an, Dewa turun di lantai ini. Di lantai ini di mana korban Aulia tidur di sini. Ini ada sarung ya, ada sarung. Saya akan perlihatkan sarung yang digunakan oleh Dewa pada saat itu. Ini sarungnya. Ini sarungnya. Dan konon kata istrinya pada saat itu Dewa tidur hanya dengan sarung tanpa menggunakan celana dalam. Istrinya pun sontak kaget dan bertanya kenapa harus tidur di bawah. Tiba-tiba dia marah dan mengeluarkan gunting, mengancam istrinya. Tapi sebelumnya terlebih dahulu dia memukul paha istrinya. Setelah itu dia mengancam istrinya menggunakan gunting. Ada bahasa-bahasa yang kasar pada saat itu, salah satunya jangan salahkan saya pada saatnya nanti.